kita ya. Teresa Nabila sekarang masih hidup di UI ya, pengalaman saya dulu juga waktu studi di sini. Nah kan kalau ini menarik ya, bahwa di dalam teori ini ada dua hal ya, ada agensi, ada mentality ya, mentality yang menentukan terhadap satu perubahan. Ya, perubahan di sini adalah struktur sosial yang dibangun adalah struktur sosial pengembangan ilmu pengetahuan. Yang di sini akan terjadi tarik menarik antara negara ya, dalam hal ini adalah apakah itu dulu MIPI, kemudian LIPI, sekarang BRIN ya. Kalau kita melihat dengan pendekatan fungsionalis ya dari Dr. Parson ya, bahwa perubahannya sangat fungsionalis ya, bahwa negara kadang ketat. Nah satu sisi tadi ya Sarwono Prawiro Diharjo ini ya, kita bisa katakan sebagai satu kekuatan agensi. Nah apakah, dan ya saya analogkan dulu lah, bagaimana di tahun 90-an terjadi perdebatan antara LIPI dan BPPT waktu itu ya, nampak sekali. LIPI di situ bahkan ada Pak Hasan juga masuk di situ, alumni bahasa di LIPI ya, bahkan Pak Nugroho waktu itu ya, dan tokoh-tokoh ilmuwan sosial yang mengatakan kita tidak siap menerima teknologi maju kalau manusianya belum dipersiapkan. Itu cara pandang dari ilmu sosial dan humaniora. Kemudian BPPT dan lagi ya Pak Habibie. Jadi bagaimana BPPT terwarnai dengan pemikiran-pemikiran Habibie saat itu. Ada perdebatan ya yang cukup menarik. Artinya di sini kalau kita melihat dari apa yang muncul di tahun 90-an ya, 80-90-an, 80-90-an antara humaniora dan ilmu sosial ya, terjadi konflik mungkin ya, keilmuan, dinamika keilmuan dengan sains dan teknologi. Nah, kedua badan ini memang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tadi dengan metodologi yang saudara sampaikan ya ketika Sarwono ya masuk kepada lembaga-lembaga pengembangan ilmu pengetahuan ya, MIPI, LIPI, apakah itu nampak dia melakukan satu perubahan, mengubah satu struktur sosial yang itu menjadi satu katakanlah ikon ya dari kelembagaan itu yang seperti tadi 90-an. Silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Agus Mulyana MHum, perkenankan saya menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum ke arah strukturis, Prof. Sarwono itu adalah seorang dokter, tetapi di dalam visi sainsnya beliau ingin mengatakan bahwa basic science dengan sains terapan itu harus adil dan imbang. Dan berikutnya beliau mengatakan bahwa ilmu sosial itu sangat penting. Ini yang merupakan hal yang cukup luar biasa, seorang ahli dokter, saintis, tapi beliau kemudian memahami pentingnya ilmu sosial. Buktinya yang dia lakukan adalah ketika membangun MIPI, struktur MIPI dan membangun struktur LIPI, beliau membangun lembaga kebudayaan dan lembaga ekonomi. Jadi keseimbangan antara sains dengan ilmu sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa dengan pendekatan strukturis, saya melihat bahwa ini aspek yang cukup adil, menempatkan sosok agensi di tengah dinamika struktural. Adilnya apa? Bahwa sebagai seorang manusia ada aspek yang berhasil, ada aspek yang kemudian juga kurang berhasil. Apa aspek yang berhasil dari seorang Sarwono? Beliau membangun struktur baru. Yang pertama ada tentang lembaga sains. Selain MIPI, ada juga LIPI. Beliau juga membangun tradisi-tradisi ilmiah baru. Pertama misalnya, beliau membangun tentang kelompok ilmuwan yang dimulai dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang kemudian kan direproduksi dengan berbagai himpunan ilmuwan berikutnya. Yang kedua, keberhasilan beliau membangun tradisi adalah tentang pentingnya ilmuwan berkomunikasi.
Beliau berhasil menyelenggarakan Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia yang pertama dan yang kedua. Yang pertama di Malang dan yang kedua di Yogyakarta. Sebelumnya 1957 ada pertemuan para himpunan dan kemudian itu berdampak juga pada munculnya Kongres Sejarah 1957. Jadi beliau membangun tradisi. Pertama adalah pentingnya lembaga sains sebagai manajerial ilmu pengetahuan. Yang kedua, beliau membangun tradisi keilmuan, dan berikutnya beliau juga membangun tradisi tentang publikasi. Jadi yang menggenjot awal di Indonesia tentang publikasi salah satunya adalah MIPI. Banyak hal yang kemudian berhasil beliau lakukan. Tetapi dengan metode struktur itu ada aspek yang kemudian beliau juga kurang berhasil. Dalam visi Sarwono, beliau memimpikan LIPI-MIPI itu seperti Academy of Science di Amerika dan Eropa Barat, di mana lembaga ilmu pengetahuan itu punya powerful dalam mengontrol kebijakan negara, dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh Sarwono Prawiro Harjo karena baik LIPI maupun MIPI tingkatannya bersifat direktorat yang kewenangannya hanya sebatas iptek. Di luar itu kewenangannya cukup terbatas.